sedikit tentang quality adjusted life years. Jadi kali itu adalah tadi kombinasi antara nilai lama hidup dengan nilai utility-nya. Jadi ini ada gambaran kali 0 sampai 1 itu kita bilangnya adalah 0 itu dead, 1 itu adalah perfect health. Jadi nilai health yang paling baik. Nah, yang X ini adalah overtime. Jadi waktu gitu. Jadi bisa kita menggambarkan quality of life kalau tanpa intervensi itu bisa jadi misal kualinya lebih pendek gitu, lebih rendah. Tapi dengan adanya intervensi bisa jadi kita bisa meningkatkan quality of life. Jadi survive-nya bisa lebih tinggi gitu. Jadi ini salah satu luaran yang dipakai di economic evaluation, khususnya adalah cost utility analysis. Ini sedikit tentang disability adjusted life years. Jadi ada kelebihan dan kekurangan, misalnya antara Kali dan DALI. Cuman memang tiap negara beda-beda. Ada yang milih pakai Kali, ada yang milih menggunakan DALI gitu. Kalau DALI kita menggambarkan bahwa DALI itu adalah dua bobot dari orang yang hidup dengan disability dan tahunnya yang hidup dengan disability karena dia punya illness, juga tahun dari life loss-nya gitu. Jadi kita menilai nih, oh karena memang dia punya probability yang tinggi untuk kena disease atau disability, bisa jadi mortality duluan gitu. Jadi bisa jadi death lebih awal. Padahal sebenarnya ada expected life years-nya lebih panjang. Loss-nya di mana itulah yang kita hitung atau kita bobot dengan nama DALI gitu. Sehingga kalau ada intervensi bisa jadi early death-nya bisa jadi dia survive lebih dekat dengan expected life years-nya. Nah, secara methods ini basic karena ada di sesi selanjutnya di evaluasi ekonomi, ada yang trial based, ada yang model based. Yang trial based ini sering dilakukan untuk di negara-negara maju ya. Biasanya trial based melakukan clinical trial terus nempel gitu. Kita mengambil data cost-nya dari pasien level. Jadi dari setiap pasien. Terus kita ikutin sesuai dengan periode clinical trial-nya. Itu trial based. Kalau model based, kita membuat model, kita applying mathematical techniques, sources-nya juga bisa macam-macam. Bisa kita ngambil dari systematic review, meta-analisis, bisa ngambil dari data registry misalnya, atau bisa ngambil dari studi yang sebelumnya gitu. Terus juga kita bisa mengkonstruk model yang lebih panjang dari trial. Jadi kan kenapa dibilang model based ini juga untuk memfasilitasi kondisi di mana si trial based ini biasanya clinical trial itu kan panjang 5 tahun gitu. Sedangkan kita itu mau melihat cost dan outcome yang terutama untuk penyakit-penyakit kronis yang bisa jadi setelah 5 tahun ini orang-orang tetap survive gitu. Dan tetap mengeluarkan resources in terms of cost. Jadi untuk melihat itu kita biasanya bangun yang namanya model base. Nah, ini nanti akan dijelaskan di sesi decision model. Ini gambaran clinical trial. Secara simpel adalah setiap pasien punya parameter cost, dia juga punya parameter effect yang dinilai. Terus kita melakukan analisis secara statistik untuk menilai efektivitas biayanya. Yang paling penting sebenarnya cost collaboration between yang melaksanakan trial dengan yang ekonomis gitu, sehingga tidak ada yang missing terkait dengan luaran untuk cost effectiveness. Lalu model itu apa? Model itu simpelnya kita merepresentasikan dunia nyata dalam bentuk analisis matematis. Jadi kalau misalnya ada yang pernah ikut kelas di FKM, saya selalu bilang model itu kayak baking aja gitu, nge-baking roti. Jadi ada parameternya, terus juga nanti ada parameternya banyak, terus sebagai contoh unit cost, resource use, dan segala macam. Terus juga kita analogikan bahwa parameternya itu adalah bahan-bahan, misalnya kayak tepung, telur, dan yang lain-lain. Terus dimasukkan,
dimodelkan, kita analisis, dan akhirnya kita mendapatkan hasil dari cost effectiveness-nya, yaitu incremental cost effectiveness ratio, yaitu cost per luarannya, sebagai contoh quality adjusted life years gitu. Jadi itu yang dinamakan model secara simpel gitu. Kita coba merepresentasikan dunia nyata yang rumit banget dengan cara matematis sekomprehensif mungkin, bukan kompleks tapi sekomprehensif mungkin, terus memasukkan parameter yang macam-macam bentuknya, terus kita campur-campur, kita analisis, kita combine, kita dapat cost effectiveness. Ya, ini tadi penjelasan tentang model. Ini beberapa tipe yang biasa dipakai di area health economics, health economic evaluations. Jadi yang memang paling sering dan mungkin paling sering Bapak Ibu baca adalah di cohort gitu ya. Jadi di cohort model, jadi kayak hypothetical populasi, kita gunain decision tree atau Markov. Tapi ada juga yang individual, yang memang kalau punya data yang banyak dan punya individual level data yang bagus, memungkinkan juga untuk melakukan modeling yang sifatnya individual. Jadi decision tree yang paling simple, kita itu seperti cabang-cabang pohon, jadi arah algoritmanya kemana. Terus ada juga Markov, kita bisa menggambarkan progresi penyakit, terus yang dipengaruhi dari intervensi, yang bisa kita ikuti sampai misalnya si populasi semuanya meninggal, atau si populasi memang sudah tidak ada di state-state yang tertentu lagi. Bisa state-nya membaik atau state-nya memburuk dan akhirnya meninggal. Nah, yang di individual ini kalau di sini mungkin belum banyak, cuman pernah juga melihat beberapa publikasi yang sifatnya individual gitu ya. Jadi misalnya discrete event simulation. Jadi kita mensimulasikannya itu per level individu, by event. Jadi by event penyakitnya biasanya. Terus ada agent based model. Agent based model ini kadang dilakukan untuk kita yang mungkin Bapak Ibu yang melakukan modeling COVID atau melakukan dynamic model, itu biasanya kita itu sama seperti model epidemiologi seperti itu, cuma bedanya memang kita masukkan parameter ekonomi di situ. Itu agent based model sama micro simulation yang biasanya kalau di micro simulation yang sifatnya individual itu juga sesuai dengan maunya kita membuat simulasi seperti apa. Jadi yang membedakan modelnya adalah dalamnya adalah cohort, hypothetical population, atau dia individual. Itu doang yang membedakan secara general untuk jenis model. Sisanya enak yang modeling adalah fleksibel, jadi kayak ya kita membangun model sesuai apa yang ada di dunia nyata. Nah, ini sedikit sharing tentang studi HTA yang memang dilakukan di Indonesia. Mostly memang obat, karena HTA di Indonesia fokus ke paket manfaat yang ada di BPJS gitu ya, salah satu aktivitas HTA-nya. Nah, yang pertama adalah ini ada dua kasus. Yang pertama kasus colorectal cancer, yang kedua adalah kasus limfoma. Yang pertama itu obat cetuximab yang di-compare, yang pertanyaan kebijakannya apakah kalau nambahin cetuximab dengan kemoterapi itu memiliki value for money gitu. Sedangkan sudah dilihat clinical effectiveness-nya itu tidak terlalu tinggi, terutama untuk pasien meta. Nah, di sini terlihat bahwa untuk cetuximab Volvox compare to Volviri, jadi komparatornya semuanya di-compare ke Volviri, itu ada 1,8 M gitu. Jadi kayak tinggi banget, sedangkan threshold kita 140 juta. Jadi dia karena di atas threshold, kita bilangnya tidak cost effective. Life years-nya juga tidak terlalu tinggi, dan quality adjusted life years-nya juga
di angka 1 tahun. Gitu. Jadi tidak terlalu memberikan dampak terkait outcome. Nah, jadi sehingga ini menjadi pertanyaan yang kita berikan gitu ke payer, mau tetap di cover atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak di cover, solusi dan alokasi uangnya harus dikemanain. Misalnya harus harus dialokasikan ke misalnya gizi, TB atau gimana yang memang bisa saving more people. Gitu. Jadi ini yang pertama, kasusnya tidak cost efektif. Yang kedua adalah kasusnya cost efektif gitu, karena dia di bawah threshold-nya. Ini kasus di rituximab untuk pasien limfoma, sama memang kebanyakan di oncology drugs. Ini sudah terlihat sebenarnya sudah bisa diprediksi ini bakal cost efektif karena hasil survival analisisnya bagus. Gitu. Jadi denominatornya tadi efektivitasnya itu hasilnya bagus, sehingga cost-nya juga sepadan gitu dengan benefitnya si obat ini. Nah, ini adalah case salah satu contoh case yang ini obatnya walaupun mahal, ini worth it untuk walaupun mahal benefitnya bagus, jadi dia tetap worth it untuk ada di paket manfaat gitu ya. Bisa jadi dia tetap layak untuk ada di paket manfaat karena it's okay, dia mahal, tapi survival-nya bagus. Jadi quality-nya sepadan antara cost dan outcome. Ini tidak akan terlalu dibahas, tapi akan dalam STA biasanya kita ada sensitivity analysis sedikit untuk menggambarkan dan memberikan confidence bahwa cost efektif berapa sih probability kita untuk sure bahwa untuk yakin bahwa intervensi atau health technology ini cost efektif gitu. Dan ini juga kadang yang diperlukan oleh policy maker. Ini akan dibahas di advance. Ini juga gambaran tadi contohnya yang cost efektif yang rituximab. Ini adalah plan yang tadi dijelaskan yang ada 4 kuadran. Dia ada di sini. Gitu. Jadi dia dalam posisi sebenarnya dia mahal, tapi dia efektivitasnya bagus. Dan untuk budget impact, ini juga menjadi gambaran bahwa dia punya value for money, obat tuh punya value for money, tapi ada pertanyaan lebih lanjut, dia affordable nggak di saat obat itu digunakan bertahun-tahun. Nah, ini contoh simulasi sederhana untuk budget impact, sehingga nanti payer bisa mendapatkan informasi 5 tahun ini dengan incidence yang ada, dengan harga obat yang ada, itu budgetnya cukup nggak? Gitu. Karena dia sudah cost efektif nih. Pertanyaan selanjutnya, budgetnya cukup nggak kalau misalnya dalam waktu 5 tahun kita tetap obatnya di paket manfaat dan cash-nya ada terus karena pasiennya survive terus. Nah, ini salah satu simulasi di mana kita mensimulasikan kalau misalnya harganya kita turunkan juga nih. Kalau misalnya kita bisa menegosiasikan harga si obatnya dan obatnya tetap ada paket manfaat, berapa biaya yang dibutuhkan oleh payer. Yang terakhir adalah ini konklusi yang terakhir, evaluasi ekonomi itu adalah salah satu cara untuk decision making proses dan mengalokasikan resources. Terus tadi juga kita sharing tentang bedanya evaluasi ekonomi. Approach-nya banyak, ada yang memang basic sekali untuk melaksanakan evaluasi ekonomi, ada yang sampai advance yang benar-benar menggambarkan tadi, merepresentasikan apa yang ada di dunia nyata. Terus yang terakhir adalah selalu ada uncertainty di economic analysis atau di apapun di statistical analysis, selalu ada itu, dan itu menjadi hal juga yang concern pada saat kita memberikan hasil dari evaluasi ekonomi, yang ini akan dibahas di advance. Dan ini dimasukkan, saya masukkan beberapa resource, jadi nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan PowerPoint-nya, jadi it's okay